Wudhu itu tidak wajib. Bersuci dari najis juga tidak wajib. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar keterangan bahwa wudhu itu tidak wajib dan bersuci dari najis juga tidak wajib. Bukankah kedua hal tersebut adalah sama-sama wajib? Mohon penjelasan dari Pak Kiai. Syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa memang benar bahwa wudhu itu pada hukum asalnya adalah tidak wajib. Demikian pula bersuci dari najis pada hukum asalnya juga tidak wajib. Coba kita renungi, kita pahami. Apa sih definisi dari wudhu? Wudhu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Contohnya apa? Misalnya kita habis kentut, kita punya hadas enggak? Hadas, karena habis kentut. Misalnya kita habis kencing, punya hadas enggak? Hadas kecil. Kita habis berak, apalagi berak, hadas kecil. Pertanyaannya, apakah setiap kita setelah kentut langsung wajib wudhu? Ayo jawab. Tidak kan? Apakah setiap kita setelah kencing dan berak langsung wajib wudhu? Tidak kan? Definisi wajib itu apa? Sesuatu yang apabila dikerjakan maka berpahala. Apabila ditinggalkan maka berdosa. Nah, kalau seandainya wudhu itu hukum asalnya wajib, berarti setiap kita setelah selesai kentut wajib wudhu. Kalau tidak wudhu dosa. Demikian pula kalau seandainya kita selesai kencing maupun berak wajib wudhu. Kalau tidak wudhu maka dosa. Sama halnya dengan bersuci dari najis. Pada hukum asalnya juga tidak wajib. Contohnya, tatkala kita menyentuh najis, entah itu kencing, entah itu berak, entah itu darah kan najis. Apakah langsung wajib disucikan? Kalau tidak langsung disucikan, apakah berdosa? Tidak kan? Tetapi keduanya, yaitu wudhu maupun bersuci dari najis, bisa berubah menjadi wajib ketika hendak melakukan ibadah-ibadah yang wajib suci dari hadas maupun dari najis. Seperti hendak sholat dan tawaf di Baitullah, maka wajib suci dari hadas dan dari najis. Oleh sebab itulah, wudhu dan bersuci dari najis itu berubah hukumnya menjadi wajib, begitu loh. Karena kaidah fikhiyahnya berbunyi begini. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Saya ulang. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak akan sempurna oleh suatu kewajiban kecuali dengan menggunakan sesuatu itu, maka sesuatu itu berubah menjadi wajib hukumnya. Diulang, kaidah usul fikihnya. Ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajibun. Contohnya apa? Contohnya sholat. Sholat itu wajib atau tidak? Wajib. Kemudian syarat sahnya sholat apa? Salah satunya adalah harus suci dari hadas dan suci dari najis. Oleh sebab itulah, setiap hendak melakukan sholat, maka wajib berwudu. Harus suci dari hadas kecil. Dan juga wajib bersuci dari najis.
Jadi berwudu dan bersuci dari najis itu berubah menjadi wajib ketika hendak menjalankan ibadah-ibadah yang memang syaratnya harus suci dari hadas dan suci dari najis. Adapun untuk hal-hal yang mubah atau boleh, seperti menyentuh mushaf Al-Quran. Misalnya nih, ada seseorang yang ingin menyentuh atau memegang atau mengambil, membawa mushaf Al-Quran. Hukumnya sunnah ataukah boleh ataukah wajib? Membawa atau menyentuh mushaf Al-Quran itu loh. Hukumnya boleh kan? Boleh bagi siapapun kaum muslimin wal muslimat menyentuh atau memegang atau membawa mushaf Al-Quran yang ternyata wajib suci dari hadas. Jadi tatkala seseorang ingin menyentuh mushaf Al-Quran itu syaratnya wajib suci dari hadas. Maka wudu hukumnya menjadi wajib tatkala hendak menyentuh atau memegang atau membawa mushaf Al-Quran. Namun jika misalnya di kakinya atau di bajunya ada najis, dia sudah wudu nih, sudah wudu, tapi ternyata di kakinya dia atau di bajunya ada najis. Apakah tetap boleh menyentuh mushaf Al-Quran walau telah punya wudu, walaupun telah berwudu? Jawabannya tetap boleh. Tetap boleh karena apa? Syaratnya kan dia harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tidak ada syarat harus suci dari najis begitu. Tetapi makruh. Ya kalau bisa ya suci dari hadas dan suci dari najis. Tetapi kalau najisnya itu di tangannya yang dipakai untuk menyentuh mushaf Al-Quran, ya nggak boleh, haram. Karena akan menajisi mushaf Al-Quran. Ya. Kemudian jika di tubuhnya ada najis dan tidak punya wudu, alias berhadas kan? Di tubuhnya ada najis dan tidak punya wudu, apakah boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf ini? Ini membaca, kalau yang tadi menyentuh. Kalau yang ini membaca tanpa menyentuh, karena mungkin sudah hafal beberapa surat atau ayat-ayat dari Al-Quran. Boleh enggak? Dia punya najis nih di tubuhnya, di bajunya atau di kakinya, dan dia tidak punya wudu. Apakah boleh membaca Al-Quran? Membaca loh ya, bukan menyentuh, bukan memegang atau membawa mushaf, tapi membaca. Karena memang sudah hafal, misalnya membaca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Al-Fatihah. Boleh atau tidak? Tidak dalam keadaan hadas besar loh ya, hanya hadas kecil. Jawabannya boleh. Namun apakah khilaful aula atau makruh, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Tetapi boleh. Lawang nyatanya banyak orang yang tidak punya wudu, kemudian mungkin bajunya ada najisnya atau kakinya atau badannya ada najisnya, dia tetap membaca surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kalau ada hantu dia membaca ayat kursi juga boleh. Inilah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.